Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama pada pembelajaran ekonomi pada hari ini, kita akan belajar mengenai pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Sebelum kita belajar mengenai pengertian pendapatan nasional, Bu Umi akan memberikan sedikit ilustrasi untuk membantu mempermudah memahami apa itu pendapatan nasional. Nah, anak-anak pasti masih mendapatkan uang saku dari orang tua. Nah, uang yang kalian peroleh untuk kemudian dibelanjakan itu dapat disebut sebagai pendapatan pribadi. Pendapatan pribadi yang kalian terima tersebut pada akhirnya akan sama dengan jumlah uang yang akan dibelanjakan, misalnya untuk membeli makanan, untuk jalan-jalan, atau bahkan untuk ditabung. Nah, konsep serupa dapat kita gunakan dalam membahas mengenai pendapatan nasional. Pengertian dari pendapatan nasional itu sendiri merupakan pendapatan yang diterima oleh semua orang dalam satu negara. Secara lebih terperinci dapat diartikan sebagai jumlah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Dari pengertian tersebut, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pendapatan nasional. Yang pertama yaitu nilai total barang dan jasa akhir. Untuk menghindari adanya penghitungan berganda atau double counting, nilai yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah nilai akhir barang dan jasa. Yang kedua yaitu suatu perekonomian. Adanya batasan suatu negara atau penduduk dari suatu negara. Dan yang ketiga yaitu suatu periode. Untuk memperoleh perhitungan yang dapat dibandingkan, harus ditentukan batasan penghitungan tiap periodenya. Umumnya, pendapatan nasional ini dihitung selama 1 tahun. Materi selanjutnya yaitu pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Di sini terdapat 3 pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Pada pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menambahkan nilai produksi akhir dari masing-masing sektor. Di Indonesia, perekonomian diklasifikasikan menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi dalam 3 kelompok. Di antaranya yaitu sektor primer yang terdiri dari pertanian, peternakan, pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua itu sektor sekunder yang terdiri dari industri pengolahan, listrik, air, dan gas. Sektor yang ketiga yaitu sektor tersier yang terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, dan telekomunikasi serta jasa lainnya. Pendekatan perhitungan yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Pada pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua imbal balik hasil faktor produksi yang berupa upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dan yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran suatu negara yang dapat berupa konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta selisih antara nilai ekspor dikurangi dengan impor. Selanjutnya,
kita akan belajar untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan 3 pendekatan yang sudah kita bahas. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah sebagai berikut. Y sama dengan NTB 1 ditambah NTB 2 ditambah NTB 3 ditambah NTBN, di mana Y merupakan pendapatan nasional dan NTB merupakan nilai tambah tiap sektor ekonomi. Tadi sudah kita bahas mengenai klasifikasi sektor ekonomi yang sudah dibagi menjadi 3. Jadi semisal NTB 1 itu merupakan nilai tambah dari sektor pertanian, NTB 2 dari sektor perdagangan, dan seterusnya. Karena perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi ini agak sulit untuk dipahami, jadi Bumi akan memberikan satu contoh soal. Nah, di sini dapat dilihat terdapat beberapa kolom. Ada kolom sektor produksi yang terdiri dari pertanian, pabrik benang, pabrik tekstil, industri garmen, dan perdagangan atau pakaian jadi. Nah, di kolom selanjutnya ada nilai output. Kemudian selanjutnya ada nilai input dan ada nilai tambah. Nah, untuk pendekatan produksi di sini kita harus mencari nilai tambahnya. Caranya dengan mengurangkan nilai output dengan nilai input. Setelah masing-masing sektor nilai outputnya sudah dikurangi dengan nilai inputnya, maka ketemulah nilai tambah. Nah, nilai tambah tersebut apabila dijumlahkan dari sektor pertanian hingga perdagangan pakaian jadi, itu menjadi jumlah nilai tambah yang merupakan pendapatan nasional. Oke, gampang kan untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi? Hanya saja sedikit sulit untuk dipahami, tapi untuk perhitungannya sangat gampang. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. Y sama dengan R plus W plus I plus P, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, R atau REN itu pendapatan yang berupa upah atau gaji, W atau wage merupakan pendapatan bersih dari sewa, I atau income adalah pendapatan dari bunga, P atau profit merupakan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan pengeluaran. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M tutup kurung. Di mana Y merupakan pendapatan nasional, C consumption atau konsumsi rumah tangga, I investment atau investasi, G government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X yaitu ekspor dan M yaitu impor. Jadi untuk mendapatkan pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran, kalian tinggal menjumlahkan C, I, G kemudian dijumlahkan dengan X dikurangi M. Oke, cukup sekian pembelajaran mengenai pendapatan nasional pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas masih seputar pendapatan nasional, yaitu mengenai konsep pendapatan nasional. Atas perhatiannya, Bu Umi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.